Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton setia, dan juga para subscriber, netizen, dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga saja semuanya tetap diberi kesehatan, diberikan kewilujengan, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa senantiasa kami doakan yang saat ini sedang sakit, semoga saja semua penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan diberikan kesembuhan melalui jalan yang mudah, cepat, dan juga tidak kita sangka-sangka. Dan semoga saja penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan senantiasa kami doakan yang saat ini sedang mengalami banyak masalah, baik itu masalah hidup, masalah percintaan, maupun masalah-masalah lainnya yang menghampiri daripada kita. Semoga saja semua permasalahan itu diselesaikan oleh Allah dengan mudah, tanpa kita bersusah payah. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dan semoga saja nanti semuanya dari masalah itu diberikan hikmah oleh Allah, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ke depannya nanti. Dan tak lupa ya pemirsa, kita sapa juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang berada di Nusantara atau di Indonesia, negeri kita tercinta, terutama yang ada di Pulau Jawa, mulai Jawa Timur dari Banyuwangi ujung, yang ada di Jember, yang ada di Tuban, Jenegoro, dan lain sebagainya, yang ada di Jawa Tengah, Blora, Cepu, yang ada di Kudus, Semarang, dan lain sebagainya, yang ada di Cirebon, yang ada di Jabodetabek, maupun yang ada di Pangandaran, Lembang, semuanya tetap semangat. Dan yang ada di Kalimantan, yang ada di Nusa Tenggara, Papua, dan lain sebagainya. Dan mohon maaf belum bisa kami menyebutkannya satu persatu. Dan juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Jerman, yang di Taiwan, yang di Thailand, yang di Brunei Darussalam, yang di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Semoga saja Anda semuanya selalu diberi keberkahan oleh Allah, dan selalu menyimak konten-konten Padepokan Gaul, dan Anda mendapat manfaatnya, baik itu manfaat untuk Anda sendiri maupun manfaat yang bisa Anda gunakan nantinya untuk keluarga maupun rekan-rekannya semuanya. Dan alhamdulillah para pemirsa, para netizen, pada kesempatan kali ini kami mohon izin, kami dari tim Padepokan Gaul ingin mengungkap daripada bagaimana proses seorang manusia itu bisa mengalami kerasukan ataupun kesurupan pemirsa. Bagaimana sih prosesnya? Kalau soal kesurupan mungkin di konten-konten kami sudah ada, tetapi ini kami ingin menguak daripada lebih dalam tentang bagaimana proses seluk-beluknya. Dan semoga saja nantinya bisa ada yang menceritakan, hadir ke sini, memberikan keterangan yang asli pemirsa. Dan narasi kami di dunia manusia bahwa sesungguhnya manusia itu ya makhluk Allah yang nyata. Dan tetapi di dalam jasad kita sebagai manusia itu ya pasti ada golongan gaib yang bekerja, baik itu dari roh maupun sukma dan gaib lain-lainnya, entah itu kodam dan lain sebagainya. Dan itu semua pun apakah mempengaruhi daripada proses seseorang manusia yang bisa terjadi atau terdampak dari kesurupan, apakah mempercepat atau memperlambat atau bagaimana. Dan semoga saja nantinya pun ada sebuah wawasan dan juga manfaat bagi para pemirsa yang menyimak konten kali ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Nis. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya. Semoga tambah kuat, tambah semangat, amin. Tambah sehat, tambah semuanya. Amin. Sudah siap Mas untuk kesempatan kali ini? Siap. Alhamdulillah pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran
dan nantinya membawa dampak atau manfaat yang nyata bagi kami maupun para pemirsa semuanya. Mohon izin secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya tidak berpengaruh apapun ke jasad media terus semuanya yang masuk barang-barang yang asli. Saya harapkan apabila penyusup ataupun yang tidak memiliki hak otomatis langsung terlempar dari jasad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gaib yang tahu bagaimana proses cara seseorang manusia itu bisa mengalami peristiwa yang namanya kerasukan atau kesurupan. Salah satunya yang bisa hadir dan bercerita secara nyata dan yang asli. Salah satunya yang berkuat, yang asli, benar-benar asli. Mari ke tansah. Allah. Masuk. Sini saja. Allah. Kenapa? Tak mau. Kenapa tidak mau? Silau sekali. Lah memang ini ada lampu-lampu ya lumayan agak silau. Bukan. Kenapa? Dari golongan cahaya. Di mana itu? Dari benda-benda sakti itu. Ini tasbih ini. Ayo bener kamu. Iya. Kalau kamu bohong resikonya terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya sudah. Tidak, saya tidak berbohong. Tolong saya disakiti, Allah. Di sini saja saya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Jika Ada kamu apa kesini manggil kalau saya? bohong otomatis terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak, saya tidak berani bohong. Sudah sakit semua badan saya. Sudah sakit semua. Ya, Memangnya kamu yang menyakiti siapa? golongan cahaya. Dari mana? Dari beliau. Oh. Yang percaya nirwana. Oh. Saya kesini tadi diseret, dilempar masuk jasad manusia ini. Oh gitu, ayam bener kamu. Ya, Oke. dapat toh manggil-manggil. Ya, saya ingin ngobrol sama kamu. Saya ingin menguak sebuah informasi yang nantinya bisa kami informasikan kepada dunia manusia begitu. Informasi apa? Maksud hati saya itu ingin menghadirkan gaib yang bisa bercerita tentang bagaimana proses seorang manusia itu bisa kesurupan ataupun kerasukan secara nyata hingga tidak sadarkan diri. Kok kamu yang hadir? Iya. Kalau kamu bohong resikonya. Iya, saya tahu. Itu kerjaan saya setiap sehari-harinya, itu kerjaan saya. Gitu. Ini kamu lihat apa ini tangan saya? Tahu pedang. Ini ya di lehermu. Kalau kamu bicara jangan dusta. ditaruh di leher saya. Kenapa? Berbahaya ini Ya, pedangnya. kalau bohong ya langsung nancap potong lehermu. Allah. Jangan menyakiti saya ini Tidak akan jin menyakiti. kecil. Kamu jin kecil. Ya sudah kamu bebas. Tapi ingat kalau kamu bohong pedang itu tambah memotong lehermu langsung. Paham? Ya, sudah. paham. Kamu posisi biasa saja gimana? Duduk layaknya manusia saja ya. Jadi normal seperti manusia biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi pedang itu tetap masih di leher. Sallallahu Ya kan alaihi setiap Muhammad. hari saya kalau bekerja mengerjai manusia, ya kan manusianya seperti ini. Oh begitu. Yang bener kamu. Iya, diajak ngobrol seperti kamu ini. Weh. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kamu ini tadi mengatakan sempat di awal golongan jin kecil. Ya, jin kecil dari mana kamu Mas? Om. Mbak. Saya dari barat situ, tidak jauh-jauh dari tempat ini. Oh. Dan kamu sendiri. Tapi bukan di kota ini, baratnya lagi. Baratnya tempat tinggal kamu. Oh, di sana. Ya. Ya. Kamu tahu tempat tinggal saya memangnya? Tahu, saya bisa membaca. Di mana pikiran saya? Loh, pikiran saya itu melayang loh. Ya kan saya tahu, saya Bekas mengetahuinya.
Ya sudah, ya apa-apa. Saya ini ingin ngobrol-ngobrol sama kamu, tidak ingin menyakiti kamu. Terus ini Mas, kamu ini saya panggil apa enaknya biar kita lebih akrab ngobrol kali ini? Iya Mas aja itu bagus. Mas saja. Apa kamu nggak punya nama? Punya. Siapa namanya? Ya, Setia. Setia. Kayak saya dong Setia ini orangnya. Cie. Bukan. Itu Gimana? nama pendeknya saya. Oh, namamu Setia. Emang kamu jadi jin setia? Jin kan pembohong. Kok kamu setia? Punya Ya. istri 4 bilangnya 1. Itu kan pembohong, nggak setia namanya. Ya memang Nah, dari golongan jin, siluman, iblis. Kerjaannya kan bohong. Membohongi manusia. oh gitu. Tapi ingat ya kalau di sini tak kamu bohong terpotong-potong. Iya, saya tuh. tahu. Sekali kecil-kecil. Saya tidak kamu. berani berbohong di sini. Terus ini Mas Setia. Berapa usia Mas Setia di dunia manusia? Masih muda. Berapa tahun? 800. Beratus tahun. Wah, Anda masih muda sekali ya. Seumuran kita atau lebih tuaan kamu? Lebih tua sedikit lah. Ya jauh lah 800, saya baru 20 kok. Ya kan saya kan ya gagah. Oh, saya juga bisa gagah ini. Ah, Apa? tidak. Nggak lihat kamu? Kurus kamu itu gagah saya. Iya, alhamdulillah saya agak kurus. Saya ini bisa mengubah apa yang saya mau. Dan memang perwujudanmu apa yang asli? Apakah genderuwo, apa Tidak. buto we, atau apa? Tidak. Oh tidak. Terus ini Mas Setia. Mas Setia sendiri ini tinggalnya di mana? Di sebuah tempat, di hutan atau di jasad seorang manusia? Saya itu atau tempat di mana? tinggalnya. Nah, Di sebuah rumah kosong. rumah kosong. Rumahnya besar. Hmm. Tertutup semuanya. Hmm. Dan tidak ditinggali selama bertahun-tahun. Oh. Rumahnya angker. Oh gitu. Angker bagi manusia. Hmm. Tapi kan tidak bagi golongan saya. Hmm, Saya gitu. nyaman di situ. Hmm. Mendirikan kerajaan. Ya tapi ketuanya tidak saya. Kamu bukan pemimpinnya berarti. Tidak. Apakah pemimpinnya dari golongan jin? Tidak. Lalu dari golongan apa? Golongan siluman. Oh, siluman. Terus ya, loh, lah kamu kok bisa menempati rumah seorang manusia? Itu bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan sedikit? Ya, sebelum rumah itu dibangun, Hmm. itu dulu itu hutan. Ya, hutan. Ya, hutan itu dulu kan kerajaan Goib. Oh, gitu. Ya setelah rumah itu dibangun, ya saya tetap di situ, membuat yang berada di rumah itu merasa tidak nyaman. Oh, Saya gitu. buat celaka semua, seluruh keluarganya kecelakaan. Dan setelah keluarganya habis, rumah itu tidak ada yang menempati lagi sampai sekarang. Oh, gitu. Bahkan keluarga-keluarga yang lainnya yang masih mempunyai ikatan darah dengan keluarga yang mempunyai rumah itu tidak berani, merasa ketakutan. Pada awal dia keluarganya meninggal, ada sebagian keluarganya yang ingin menempati rumah itu. Tapi dari golongan kami, tidak hanya saya saja, tapi siluman-siluman yang kekuatannya lebih tinggi. Oh. Itu kan membuat panas aura rumah itu. Tidak betah. Ya kadangkala dari golongan kami memadatkan seluruh goib-goib yang lainnya. Supaya manusia yang di situ bisa melihat kami, supaya ketakutan. Oh, jadi begitu. Tidak betah. Ya sampai sekarang tidak ada yang menempati. Oh iya sebentar, saya sampai lupa ini. Ada, walaupun ada jin kecil, tapi ada juga kan tamu, perlu saya hargai hormati. Anda menyukai apa biasanya? Disuguhi apa mintanya? Ya kalau saya, setiap manusia yang bisa dikatakan, yang menganggap dirinya mempunyai ilmu, kesaktian, masuk ke rumah itu, ya saya selalu dibawakan Kopi, kembang, kopi, susu, tidak. lalu apa? Buah yang berwarna hijau itu yang keras,
yang isinya airnya itu enak. Jambu. Tidak, jambu itu tidak ada airnya. Karena ada namanya jambu air. Yang pohonnya tinggi, kelapa itu. Oh, ya. kelapa. Saya lupa, mohon maaf. Itu namanya ya kelapa muda. Sama itu yang kayak apa itu sapu lidi berwarna merah yang baunya wangi. Oh, itu. Oh, iya, kayak sesuatu itu kayak menyan ibaratnya itu. Apa itu saya tak tahu. Oh iya, saya punya wangi-wangian ini. Enak kan? Bukan itu yang saya maksud. Iya, saya tahu itu. Lidi itu kan dibakar, lalu muncullah wangi ruangannya. Oke, ini ya, saya hadirkan komplit semua ada di depanmu. Wow. Semua itu. Terima kasih. Ini kelapanya besar itu. Jangan besar-besar. 3 kali lipatnya di dunia manusia itu loh. Enak sekali. Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Ya kalau kamu di dunia manusia di agama kami, kalau mendapatkan nikmatan ya alhamdulillah. Ya seperti orang-orang yang sering ibadah itu kan sering mengucapkan alhamdulillah. Oh gitu. Iya memang. Kamu tahu juga ya? Tahu. Ya sambil makan dulu, nanti lanjut ngobrolnya. Tapi ya tidak terlalu penting bagi saya itu. Mas setia. Kamu orangnya setia, saya juga setia ini loh. Tidak, saya tidak mempunyai istri. Belum. Kasihan. Tidak ada yang berani mendekat pada saya. Memangnya kenapa? Ya kan saya di dunia gaib kan wajahnya jelek, hancur. Jin memang wajahnya gitu ada ya? Ya ada. Oke, terus ini sambil kita ngobrol, sambil kita tanya-tanya ya Mas. Ya. Lalu ini Mas, tadi kan Anda sudah sempat bercerita seperti itu. Berarti kalau saya tanya lagi, kalau seseorang manusia mau membuat rumah, dulu tempat yang mau dibuat rumah itu sebuah hutan lah, baru dibersihkan, layaknya manusia membersihkannya, baru dibuat rumah. Berarti kerajaan gaibnya belum bisa hilang dong? Belum, yang namanya kerajaan gaib kan ya tidak terlihat sama manusia. Lalu cara membersihkan kerajaan gaibnya gimana? Ya banyak yang tidak tahu. Kebanyakan manusia malahan kebalikannya. Bukannya membersihkan dari kerajaan gaib, malah lebih memperkuat. Ya dari orang-orang bisa lihat sebelum bangun bangunan lah, ataupun rumah ataupun yang lainnya. Ya bahkan dari golongan kami disodorkan makanan. Gitu. Dari makanan itu kan malah lebih memperkuat kerajaan yang di situ. Iya. Banyak yang tidak tahu. Ritual-ritual itu berarti malah memperkuat keberadaan kerajaan gaibnya. Iya. Oke, kita cut dulu ya. Kita ke pokok permasalahan atau inti masalahnya. Kamu tadi kesini sendiri mengaku bahwa kamu bisa menjelaskan proses dari golongan gaib bisa merasuki jasad manusia. Ya. Bagaimana caranya? Bisa kamu ceritakan proses cara dari golongan gaib sampai intinya? Kok bisa itu awal dari awalnya hingga runtuh dulu ya? Dan jelas ya. Monggo silakan diceritakan. Sebelum minum boleh, merokok boleh, komplit semuanya hadir. Orang yang kamu maksud bisa mengalami kesurupan. Itu manusia. Banyak manusia faktornya. Yang pertama, manusia yang tidak pernah mengingat Tuhannya. Itu satu. Manusia yang pikirannya kosong. Di dalam pikirannya ini sudah dipengaruhi sama golongan iblis sudah banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak mengingat apa-apa. Ya, pandangannya kosong kemana-mana. Itu mudah bagi saya. Dan yang terakhir, orang yang sok sakti. Orang yang menurut manusia itu, menganggap dirinya itu mempunyai keilmuan, yang menantang-nantang gaib, ingin mewujudkan gaib itu bagaimana. Yang nantang-nantang di sebuah tempat seperti contoh kami. Itu mudah bagi saya untuk
membuat dia kesurupan. Oh gitu. Karena niat dari seseorang itu yang menganggap dirinya sakti, itu semuanya salah satunya kan agar manusia itu bisa kesurupan dan bisa berkomunikasi dengan golongan kami. Seperti kami nih. Ya, dari niatnya dia supaya dia bisa berkomunikasi seperti kamu ini. Dari niatnya itu kan pasti mempunyai celah, lubang bagi golongan gaib untuk masuk dalam jasadnya. Dari niatnya itu. Itu salah satunya sudah saya sebutkan berapa tadi. Iya, kamu sudah menyebutkan 4 faktor. Dan cara kerja saya untuk membuat orang itu tidak sadarkan diri, meronta-ronta menguasai jasadnya. Gimana? Ya, kami kan jin-jin jahil dan keilmuan kami pasti rendah daripada kodam-kodam yang ada di dalam manusia-manusia itu. Pastinya kami akan mengajak kompromi dari jin yang ada di dalam tubuhnya manusia itu sendiri. Setelah kami berhasil mengajak kompromi dari jin, siluman maupun iblis yang menguasai jasad manusia itu. Ya setelah itu dari rusukmanya di bagian yang bisa menguasai tubuhnya manusia, kami akan menawannya. Atau dari kodam-kodamnya itu akan membantu kami untuk menawan dari rusukmanya itu. Nah, dari rusukmanya itu disingkirkan terlebih dahulu. Lubang tempat rusukmah itu sendiri kami yang menempatinya. Setelah kami menempati dari tubuh manusia itu, kami otomatis akan menyambung ke seluruh saraf-sarafnya. Gitu. Dari situlah kami menguasai dari jasadnya manusia itu, ngoceh ke sana ke sini. Kami sok pintar, sok sakti menggurui manusia tersebut. Jadi begitu proses. Itu hanya bukan orang sakti saja. Orang yang saya sebutkan seperti awal tadi. Orang yang menantang-nantang tadi. Ya itu kan orang sakti namanya. Orang yang pikirannya kosong. Ya, orang biasa yang saja. tidak pernah mengingat Tuhannya atau berzikir. Itu kami juga bisa seluruhnya. Seperti itu. Ternyata begitu ya prosesnya dari awal yang kamu ceritakan. Mau gue sambil ada minum lagi atau makan. Saya perjelas sedikit berarti ya. Pada intinya semua faktornya tadi pertama. Lalu dari faktor itu ada yang mempunyai celah. Kamu karena kekuatan kamu kecil, kamu ngajak kompromi dengan kodam yang di dalam jasad manusia. Darulah Anda bekerja, tek, seperti yang kamu katakan tadi, hingga kamu bisa menempati rusukmanya. Lalu rusukmanya kamu tawan. Ya. Kamu geser. Ya kalau golongan gaib itu menyuruh kami untuk menawannya, kami tawan. Tapi kalau golongan gaib yang di dalam tubuhnya itu mau bekerja sama dengan kami, ya dia yang menawan dari rusukmanya. Gitu. Entah itu dibawa dulu terbang atau dibawa ke belakangnya dia bisa juga. Dari kodamnya sendiri tuh. Bukan dari kodam orang lain. Bukan. Loh, kok gitu ternyata. Terus ini Mas, sambil makan minum. Ada juga kodam orang lain itu yang kamu masuk. Orang sakti, dia pasti kan punya kodam yang sangat tinggi kekuatannya. Dia itu juga bisa menyuruh dari pasukan-pasukan yang lainnya itu langsung masuk ke dalam jasadnya manusia. Seperti kalian ini ngajak ngobrol, itu juga bisa. Kalau ini ya kami bukan menyebutnya kesurupan, kalau ini mediumisasi. Ya tapi kan dia menyebutnya kesurupan kalau orang seperti itu. Ya gak apa-apa sih kamu bisa menjelaskan seperti itu. Lalu ini Mas Setia, Anda sendiri kan golongan gaib. Tadi kamu sempat mengatakan juga dalam jasad manusia itu ada kodamnya. Loh banyak. Loh kodam dari mana saja? Ya berbagai macam. Kan kami kan manusia biasa, tidak tahu kodam itu dari mana sih. Yang namanya manusia pasti ada gaib di dalam tubuhnya. Gaib itulah bermacam-macam. Entah itu dari golongan cahaya, entah itu dari golongan kami, siluman maupun iblis. Dan dari kodam manusia itu ya banyak faktornya. Entah itu kodam dari leluhur-leluhurnya yang dulu-dulunya pernah dibantu dari golongan iblis maupun
golongan goib yang lainnya. Itu kan pasti akan menurun ke anak cucunya menjadi kodamnya. Kodam leluhur itu namanya. Entah itu kodam yang dilakukan dari manusianya sendiri. Misalnya perbuatan apa? Ya maksiat. Itu jadi kodam Kodam juga. lelaku, mencari keilmuan, kesaktian. Semuanya itu kan ada goib yang membantu menjadi kodamnya. Kalau kodam leluhur itu bisa membantu dan bisa mengambil upah. Oh gitu. Kalau sudah waktunya mengambil upah ya mengambil upah. Tapi kalau dari kodam leluhurnya itu mau membantu dari anak cucunya ya bisa-bisa saja. Oh iya, jelas juga seperti itu. Monggo minum dulu. Terus ini Mas Setia, tadi kamu sempat mengatakan juga bahwa keberadaan kodam di dalam jasad manusia itu bukan memperlambat proses manusia menjadi kerasukan, tapi mempercepat gitu ya. Karena Anda tadi melaksanakan kompromi dengan kodamnya sendiri di dalam jasadnya manusia itu sendiri. Ya benar. Oh ternyata gitu. Loh saya kira dari adanya kodam tersebut jika dia lebih tinggi akan takut kamu, kan malah tidak. Iya, golongan kami kan bisa berkompromi, bisa bekerja sama. Yang penting sesama goib kan bisa saling menguntungkan. Oh iya, sesama goib. Selama goib itu fasik dalam jasad manusia pasti meminta upah. Ya jelas pastinya itu. Apapun itu jenisnya. Apapun. Dari jin, iblis, siluman, fasik semua minta upah ternyata. Oke, minum lagi boleh. Terus ini Mas Setia, orang-orangnya ciri-cirinya kan seperti itu yang sudah kamu ceritakan panjang lebar tadi. Lalu ini Mas, kadang kan ada yang seseorang tiba-tiba dia sedang misalnya itu ya sedang melakukan membaca mantra-mantra atau apa, kadang-kadang bisa juga seperti itu kesurupan. Itu bagaimana prosesnya kalau Anda tahu? Ya bisa saja. Ketika manusia itu membaca-baca mantra ataupun yang lainnya, komat kami, ya itu bisa saja kesurupan. Itu juga dilihat dari niatnya. Salah satu niat dari dia membaca mantra kan supaya ada goib yang membantu dia. Ya salah satu goib jika sudah masuk ke dalam tubuhnya manusia menjadi kodamnya, ya ada juga yang bisa langsung menguasai jasadnya seolah-olah dia kesurupan. Gitu ternyata. Iya. Terus bagaimana jika kamu sudah membuat seorang manusia itu kerasukan atau kesurupan? Bagaimana cara menghilangkan atau membersihkannya? Ya gampang-gampang saja. Gimana? Coba ceritakan. Setelah kami masuk menguasai jasadnya, ya kami kan mengecek sana ke sini. Jika itu orang sakti, ya tinggal saja jin yang masuk yang menyembuhkan. Jika orang sakti pasti kan punya kodam juga. Tinggal saja mengajak kompromi kami untuk keluar. Tapi kalau untuk orang-orang biasa seperti orang bekerja, banyak orang-orang bekerja, tiba-tiba ada seorang yang kesurupan. Pastinya kami kan menguasai jasadnya, ngoceh sana sini. Saya minta ini, harus pakai ini. Jika tidak, saya tidak keluar dari jasad ini. Ya pastinya orang-orang yang mendengarkan kan akan ngasih apa yang saya minta. Makanan bagi kamu pada intinya begitu. Ya setelah dia kasih, ya saya keluar. Tapi kan saya tidak hanya mengambil dari makanan itu. Tapi semua orang yang memberikan makanan itu kamu ambil juga? Ya jelas. Bukan hanya orang yang memberi makan, orang yang mendengarkan perkataan saya maupun orang yang percaya dengan perkataan saya dan menyebarluaskan ke orang-orang yang lainnya. Itu semuanya kan bisa diambil upahnya. Tapi ingat ya, kalau kamu perkataan bohong, tidak. Kamu tidak jujur, kamu tahu resikonya loh. Iya, saya tahu. Terus ini pemirsa, pengalaman kami yang di sini. Kalau ada seorang manusia atau rekan-rekan yang sedang mengalami kerasukan atau kesurupan, kami biasanya menggunakan air zam-zam dari beliau Sang Hyang Nurja Nirwana. Alhamdulillah banyak sih sebenarnya aslinya testimoninya, cuman kami belum bisa meng-share-nya.
Oh iya, saya juga sering mengalami pengalaman seperti itu. Iya, Kemarin tuh ada orang yang kerasukan, tak minumi air ini. Ya, Bahkan tak kasih campur air minum, tak gebyurkan, alhamdulillah hilang. Kok bisa begitu ya? ya bisa. Memangnya yang membuat bisa itu apa Ya sih? golongan cahaya yang membantu, yang membersihkan. Oh gitu. Iya. Nah, golongan-golongan goib kalau kecil ya. Kalau tahu golongan cahaya membantu ya pastinya kami akan kabur secepat kilat. Nah, kalau daripada kami ditangkap? dihancurkan. Ya kalau kami ditangkap ya pasti akan dihancurkan. Oh begitu. Monggo, Banyak minum. makanan kami itu dari kejadian kesurupan. Wih, Ah. banyak makanan. Apa saja yang kamu ambil dari kesurupan seorang manusia? Ya yang itu? paling fatal ya rusukmanya manusia itu lah. Setelah dia nanti tersadar, apakah rusukmanya tidak lengkap? Ya Atau jelas itu salah satunya. Oh. Orang yang mengalami kesurupan, Hmm. kebanyakan dari rusukmanya itu sudah ditawan sama golongan iblis, entah Oh. itu diambil dari kodam-kodamnya Hmm. maupun dari perilakunya sendiri. Oh, jadi gitu. Itu yang kami surupi, itu kami mendapatkannya jelas. Hmm. Terus orang memberi makan itu pasti jelas. Hmm. Orang yang menyebarkan luas, meyakini bahwa goib yang masuk ke dalam jasadnya manusia itu memang benar adanya di tempat ini. Hmm. Dari ketakutan manusia, Hmm. tiba-tiba ya, Amit bah, ya itu juga kami ambil. Kamu dapat makanannya. Kayak kemarin kami buat konten itu Mas Kumpul Miss Amit bah. Buat Mas Kumpul Amit bah gitu. Amit bah. Mbah siapa yang diamite? Baik golongan penghuni kami. situ kan. Terus dari peristiwa-peristiwa seperti itu kamu sudah mengatakan makanan paling fatal tadi mendapatkan rusuknya. Terus jika kamu sendiri ini punya ikatan tidak dengan golongan iblis? Tidak, Terbebas liar berarti kamu? ya, Oh. saya liar. Hmm. Tapi tempat tinggal saya masih di kerajaan itu. Hmm. Terus ini, selama kamu membuat seorang manusia kesurupan, berapa pasukan yang kamu gerakan hingga manusia itu kamu kuasai total jasadnya bahkan tidak tersadarkan diri kan? Ya, minimal dari kami. Goib yang harus masuk dalam jasadnya manusia itu supaya bisa kesurupan ya minimal 2 juta. Triliun. Wih, banyak sekali. Itu dari jin semua, jin kecil-kecil semua. Ya, Jin kecil tapi kalau banyak nyumpel gitu ya. Oke. tapi kalau golongan siluman ataupun iblis yang masuk ya tidak usah membutuhkan sebanyak itu. Oh, Ya kan iya. tergantung dari keilmuan masing-masing. Oke. Terus yang ini saya tanyakan lagi, kadang seorang manusia itu kan kadang kesurupannya juga tidak lama, ada ibaratnya 1 jam, ada yang membutuhkan waktu berhari-hari ataupun yang itu bagaimana kok bisa seperti itu kok? Ya Ada waktu bisa. berbeda-beda. Yang pertama, Hmm. orang yang seperti itu dari keluarganya ataupun yang melihat dari orang itu kesurupan tidak bisa apa-apa. Oh, panik Tidak juga. mengetahui kegoiban. Nah, itu salah satunya. Hmm. Dan dari kami pasti kan mengoceh pada waktu kesurupan. Kami tidak berikan apa-apa ya, kami tidak mau keluar. Kamu ngocehnya apa? Kasih aku makan gitu. Ya banyak, itu salah satunya pastinya. Ya sudah tak kasih minum ini mau. Tidak. Mau nggak ini? Tidak. Hmm. Tidak usah. Terima kasih. Saya minum saja. Iya, tak tetesi mau nggak? Ah, jangan. Saya tidak mau minumnya kalau kamu tetesi. Iya, nggak jadi. Oke, seperti itu ternyata proses bekerjamu ya. Simpel sekali. Terus, apakah ada hal-hal yang bisa kamu ceritakan lagi dari proses cara kerjamu seperti itu? Tak usah, ada banyak gitu. Prosesnya yang lebih lagi kamu memilah-milah atau gimana lagi Ya kalau memilah-milah pasti. seperti kamu katakan di awal itu kan. Iya. Ya kebalikannya, saya memilah-milahnya kebalikannya seperti kata-kata saya awal tadi. Ya saya juga melihat orang. Jika orang itu sering mengingat Tuhannya, pastinya dari golongan kami ya tidak akan bisa masuk. Terus ini misalnya manusia itu
sering minum air ini, apakah kamu bisa membuat dia kesurupan secara nyata? Ya pastinya tidak akan bisa lah. Lebon terpotong-potong loh. Ya, Tahu resikonya kan? Pakai minyak ini juga bisa sama semua ini benda-benda sakti ini semuanya saya tidak akan bisa. Kamu lo yang bicara loh. Iya, dari benda-benda sakti ini kan dari golongan cahaya semuanya dari beliau. Ya, Ya pastinya kami ya alhamdulillah. daripada kami ketangkap Hmm. dari golongan cahaya lebih baik kami mencari aman lah. Ngabur. Terus ini ada pilihan buat kamu. Kamu udah deket beliau apa enggak? Ya tidak tahu saya. Ya kamu tidak. Ya kalau saya ya mau. Ya kumpulkanlah teman-temanmu yang mau. Yang menolak langsung tak ledakan. Ya, Jika ada yang menolak semua Masukkan dihancurkan saya. seluruh kerajaan dan kotoran. Yang mau ikut. beliau sang yang mencari Meledak di semuanya sini. diajar pasukan kerajaan di sana. Serbu total. Sudah. Sudah. Kata-kataku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi Astagfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Hingguli dan bin wa'adu bilahi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin damai, tidak saling masuk. Jika kamu nanti berbohong atau berkhianat atau berapura atau mati meledak terlempar ke neraka jahanam terhenti di kiamat. Izin beliau sang menurut semuanya. Saya atas kami tempat semuanya masuk. Allah amalnya dari beliau yang diizinkan dan bagi amal seperti yang kami semua masuk. Allah keselamatan terwujud yang sebenarnya pasukan beliau sang yang nurjani ruwana Allah. Wah, terima kasih. Iya, Alhamdulillah. sama-sama. Ya. Ini kan bukan hakmu lagi. Jadi ganteng, wajahnya tambah ganteng, tidak jelek seperti tadi. Ya, Sallallahu sudah alaihi ini. wasallam. Terima kasih. Katamu dengan siapapun terputus. Sudah saya kembalikan semuanya. Iya, seperti itu prosesnya. Terima kasih banyak Mas Setia. Ya. Ini kan namamu? Tidak usah. Nama saya juga Setia. Ini samaan kamu kok. Iya, saya baru tahu. Nama saya Setia kan. Iya. Saya orangnya setia ini loh. Iya kan? Setia di sini, di sini, di sini. Gitu, nggak bercanda itu lah. Ya, Bercanda. Terima kasih Mas Tia. Anda kalau mau berjuang di luar, monggo silahkan. Sebelumnya kotorannya dibersihkan dulu. Di sisa teman saya ini di tempat ini juga. sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi kalau ketemu. Habis ini saya kemana ini nanti? Berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diarahkan berikan penjelasan. Ya. Ya, Sudah. sudah. Paham. Monggo silakan berjuang di luar istiqomah. Tambah kuat, tambah taat, semangat semuanya. Wah, pasti Ya, keluar terima semua. kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Fresh, sehat. Sehat, Mas. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, seperti tadilah adanya dialog kami. Dan alhamdulillah seperti itu dijelaskannya. Jadi ya jangan mudah bengong, jangan mudah mengosongkan pikiran maupun yang lainnya. Dan ya sudah menjadi produk dari Alusa ini yang sudah dilakukan oleh beliau Sang Yang Nurjani Nirwana, tetap digunakan semuanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan semoga saja nantinya Allah membantu melalui perantara dari air zam-zam maupun benda-benda lainnya. Dan semoga saja nanti terhindar daripada peristiwa keserupaan itu pemirsa. Saja dapat kami sampaikan apabila banyak kesalahan, kekurangan tutur kata maupun tingkah laku dari kami yang di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.